seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang berhubungan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan kalau nggak sesuai, gue ulangin. Nonton juga nggak hanya sun sign kalian, moon sign, dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Langsung aja gue mulai dengan literary witches oracle card. 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Virgo di bulan Oktober. 3 kartu aja please. Beast. Wow. Transformation. Under the deck. Story. Aduh, Virgo. Gue Virgo rising, jadi sangat-sangat untuk gue. Gue ngomong sama diri gue sendiri. Anyway, jantung bacaan kita The Wall. Ini segala keterbatasan ya. Segala hal yang ngukung, membatasi kita, jadi jantung bacaan kita. Entah itu kita yang bangun, entah itu orang lain yang bangun. Yang jelas ada keterbatasan ya. Ada perlindungan juga. Ini buat gue energi Saturn sih. Energi Saturn. Jadi untuk Virgo ini karena Saturnnya di Aquarius ya. Ini keterbatasan dalam keseharian. Entah itu dalam pekerjaan, usaha, dan melayani orang lain. Kartu berikutnya adalah Beast. Saatnya berkolaborasi, bangun network, kerjasama untuk mencapai hasil yang lebih tinggi untuk keperluan bersama, kepentingan bersama. Cooperation, kerjasama dengan energi lebah. Ketiga, transformasi, energi Pluto, dan Pluto itu ada di Capricorn ya. Saat gue baca Pluto masih retrograde sampai detik ini. Pluto masih retrograde di Capricorn, yang mana Capricorn buat Virgo itu tentang anak-anak, tentang bagaimana kita having fun, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri, tentang project kita, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri. Yang jelas harus ada pembaruan di situ dalam kreativitas kita. Alam bawah sadarnya story. Kita harus bisa lebih menyadari dengan narasi-narasi yang ada di kepala kita sendiri. Apakah itu membatasi atau melindungi? Dan untuk yang namanya kepentingan bersama, kolaborasi yang seperti apa? Kita melakukan pembaruan. Pembaruan yang seperti apa? Langsung gue ke Lucky Tarot. Seperti biasa gue akan buka 12 kartu yang belum tentu semuanya akan gue baca. Dan kali ini gue gak akan menyertakan kata-kata rumah-rumahan gitu. Walaupun di awal tujuan gue menyebutkan rumah-rumah itu supaya kalian juga ikut mengerti, bukan tambah ruwet. Kali-kali ya di kedepannya kalian juga bisa baca sendiri
astrologi. Nggak butuh gua lagi ya kan. Anyway, langsung aja. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Oktober dengan segala perubahan energi planet yang ada, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Virgo. The Star. Strength, High Priestess, the Moon, the Emperor, Justice, Death, the Devil, the Tower, the Lovers, the Hierophant, Temperance. Kok kartunya nggak enak ya? Anyway, the Hermit, energi kalian sendiri alam bawah sadar. Langsung gue masuk ke bulan Oktober, tapi hanya menggarisbawahi atau mengingatkan energi September. Highlightnya adalah Merkuri retrograde selama 3 minggu di Libra, yang mana akhir bulan September Merkuri retrograde kembali masuk ke Virgo, dan tanggal 2 Merkuri direct di Virgo. Nah, selama September ini kalau ada di antara kita yang merasa kesulitan, punya dilema, atau proyek-proyek yang ke-postpone, ke-delay, perlambatan, ya, munduran untuk masalah travel, transportasi, kendaraan, ya, atau dokumen, komunikasi yang salah, orang kita ngomong gimana orang salah ngerti, ya kan, misunderstanding. Terus juga tentang kontrak kerjasama, ya. Itu tanggal 2 Oktober, ya, karena dia Merkuri direct, itu akan dilancarkan. Segala sesuatu yang terhambat di bulan September akan dilancarkan. Oke. Dan Merkuri di Virgo itu adalah kita energinya akan lebih detail, fokus pada detail, lebih berhati-hati, ya, dan lebih produktif, ya, dalam berorganisasi, mengorganisasikan segala hal, ya. Dan kita dapat the Star. Kita akan dapatkan apapun yang kita inginkan, tapi satu, kita harus membersihkan diri kita dari energi-energi yang mengkontaminasi kita, yang bukan energinya kita. Sebaiknya kita lepaskan. Healing, ini energi Aquarius, di mana Aquarius ada Saturn yang masih retrograde. Kalian diminta untuk lebih seimbang, lebih adil, bisa lebih adil, ya, lebih ciptakan keharmonisan dalam diri kalian sendiri, dalam diri kita sendiri, atau dengan lingkungan, ya. Karena kita dapat justice, entah kita diminta untuk menuntut keadilan, yang jelas kita diminta untuk menciptakan keharmonisan dengan energi Saturn retrograde. Kita harus bisa lebih adil pada diri kita sendiri juga sih. Dalam melayani orang lain, ya, dalam menggunakan waktu kita.
juga kesehatan ya, untuk kesehatan kita sendiri. Dalam keseharian kita, kebiasaan-kebiasaan kita, rutinitas kita harus bisa lebih adil, lebih balance, lebih seimbang. Ini energi Libra. Nah, yang mana ini tentang segala hal kita dapat strength. Kita diminta untuk menyuarakan. Kita diminta untuk lebih kuat, membangun kepercayaan diri, membangun kekuatan dari dalam diri kita untuk mampu lebih bervokal, lebih tampil atau menyuarakan nilai-nilai yang kita pegang, prinsip-prinsip yang kita pegang, atau apa yang berharga buat kita. Jangan sampai kita tertekan gitu. Jadi kita diminta untuk menuntut keadilan gitu. Bahasanya gitu. Ini energi Leo. Yang mana untuk nilai-nilai itu ya, kita pun juga sedang healing. Kita sedang dalam proses melepaskan kebiasaan-kebiasaan dan cara berpikir yang lama. Tentang masa lalu kita juga ya. Dan ya kita lagi proses healing untuk bisa melampaui apapun batasan-batasan kita sendiri ya, alam bawah sadar kita, bahkan karma itu sendiri di masa lalu. Ini energi Sagittarius tentang stabilitas emosional kita di rumah, di keluarga, atau nilai-nilai tradisi yang memang berlaku gitu ya. Itu bikin kita sangat emosional di rumah. Ya, termasuk tentang komitmen kita sendiri terhadap lingkungan sekitar kita, komitmen kita sendiri terhadap nilai-nilai yang kita pegang, tentang aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, tentang harapan-harapan kita terhadap lingkungan sekitar kita ya, komitmen kita sendiri itu bagaimana. The Hierophant, energi Taurus. Di Taurus ada Uranus juga North Nodes. Uranus adalah jati diri kita, keunikan diri kita, pemberontak, kebebasan ya. Tentang inovator, tentang segala hal yang sifatnya udah gak relevan, itu akan digugat sama Uranus ya. Dan North Nodes itu tentang pencapaian kita ke depannya. Dan itu ada ya, komitmen kita, nilai-nilai yang kita pegang itu apa ya. Dan mungkin kita akan mencoba lakukan dobrakan-dobrakan yang ngagetin sekitar kita juga, gebrakan-gebrakan yang nggak biasa kita lakukan akan kita lakukan. Ini energi Mars, yang Mars kita udah ada di bayang-bayangnya retrograde di Gemini. Mars itu tindakan-tindakan kita. Mungkin kita pingin relokasi ya, travel, bagaimana kita menghadapi segala perbedaan itu, kita akan melakukan hal-hal yang sifatnya nggak biasanya, nggak umum ya. Kita akan coba-coba terutama untuk pekerjaan kita ya, karir kita, visi ke depannya gimana ya. Kita akan coba-coba, mungkin kita masih belum karena kita bayang-bayang retrograde ya. Dan untuk visi ke depannya bagaimana kita akan membangunnya gitu kan. Kita akan lebih kita diminta untuk bercermin lagi pada diri kita sendiri tentang visi ke depannya kita, hasrat kita tentang nilai-nilai itu sendiri ya, apa yang kita ingin bangun
untuk diri kita jadi juga orang lain ya gitu. Di sini kita diminta untuk bercermin. Jangan kita hanya membangun orang lain, memberdayakan orang lain, tapi kita tidak memberdayakan diri kita sendiri atau sebaliknya. Right? Oke, tanggal 8 Pluto direct di Capricorn. Pluto direct di Capricorn setelah 5 bulan retrograde. Dan Pluto itu planet transformasi, di mana pembaruan ya dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk Virgo ya, kita dapat di Emperor, yang mana kita punya kendali penuh atau kuasa penuh akan nasib dan hidup kita. Juga bagaimana kita having fun, bagaimana kreativitas kita, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Ya, kita punya kendali atas itu semua. Kita akan mengambil sikap yang jelas. Entah itu juga termasuk untuk anak-anak ya, project. Di Emperor energinya Aries. Di Aries itu ada Jupiter yang retrograde, yang fokusnya adalah lagi internal. Jupiter retrograde itu sampai November. Sampai Desember, maaf. Sampai Desember. Dan kita harus bisa menyadari akan batasan-batasan yang jangan malah kita tambah nyaman dalam batasan-batasan itu. The wall. Jangan kita malah jadi nyaman di dalam batasan-batasan itu. The Devil. Ini energi Saturn. Energi Capricorn, yang mana ada Pluto. Ya kan? Kita harus mulai bersikap atas apapun itu kenyamanannya, karena di saat kita nyaman sebenarnya kita secara halus kita dikasih tahu, lu lagi nyaman cuy gitu. Hati-hati dengan terlena. Karena sisi lainnya dari itu adalah melindungi kan, yang aman gitu, yang aman dan nyaman itu kan The Devil. Oke. Dan kenyamanan dalam ya kebersamaan kita tuh mungkin kita sangat bergantung, atau ketergantungan kita kita nggak jadi kita nggak mandiri gitu loh, karena kita selalu disupport gitu kan, jadi nyaman kan gitu, kita terlindungi kan, tapi kan kita nggak jadi lebih baik. Tanggal 9 full moon di Aries. Full moon atau purnama konotasinya adalah ending. Karena ini di Aries itu di bawah planetnya Mars. Mars itu tentang action, dan Aries itu adalah elemen api, yang mana dia sebagai inisiator, kesatria, pendobrak, pionir ya. Nah, jadi dengan sebagai elemen api, dia selalu ingin memulai sesuatu yang baru sebagai pendobrak ya. Jadi tapi karena ini bersama dengan purnama ya, karena ini kita konteksnya adalah purnama, jadi kita persyaratannya adalah diminta untuk mengakhiri, melepaskan ya, sesuatu untuk memulai sesuatu yang baru, melepaskan ketergantungan atau kebersamaan itu ya. Segala hal yang sifatnya milik bersama, yang bikin kita nyaman,
ketergantungan itu, ya, keterbatasan itu sebaiknya kita tinggalkan untuk memulai apapun itu yang baru. Yang aman-aman itu. Oke. Dan tanggal 10 Merkuri masuk ke Libra meninggalkan Virgo. Kita diminta untuk lebih percaya diri dan punya keberanian untuk lebih vokal, menyuarakan apa ya nilai-nilai dan prinsip kita, ya, sehingga kita mampu melepaskan yang memang ya tanpa gini menciptakan, karena Merkuri di Libra itu lebih kompromi ya, lebih diplomatis. Jadi kita saat-saat yang tepat untuk bersuara, menyuarakan. Karena kita siap bernegosiasi sih gitu. Ya dengan Merkuri di Libra, kita siap menciptakan harmoni. Jadi kita akan bersuara tapi dengan diplomatis. Menyampaikan prinsip-prinsip nilai-nilai yang akan kita ciptakan, nilai-nilai baru yang kita akan ciptakan. Tanggal 23 Saturn direct di Aquarius, ya, setelah 4 bulan dari tanggal 5 Juli kemarin, ya, akhirnya dia direct, ya, di Aquarius. Justice dalam keseharian. Oke. Akan ada keseimbangan, keadilan, ya, setelah kita berani bersuara, yang jelas menyuarakan, akan ada keadilan, kesetaraan. Jadi kalau selama 4 bulan belakang ini kita mengalami keruwetan, dilema atau hambatan, ya, dengan nilai-nilai yang prinsip-prinsip kita sendiri, itu karena Saturn retrograde. Nah, ini sejak tanggal 23 Saturn direct. Segala hal yang kita dibikin ruwet kemarin selama 4 bulan itu dimudahkan. Tapi kita butuh menyuarakan dulu. Kita diminta untuk berani tampil. Tanggal 23 itu juga Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Kita dapat High Priestess. Kita akan lebih banyak diam, tidak berpihak mungkin, hanya mencermati segala hal, situasi, keadaan, dan bahkan persepsi kita sendiri, mindset kita sendiri, bahkan bagaimana kita berkomunikasi, ya. Karena Venus itu adalah money, relationship, harmoni, value. Kita akan lebih banyak diam tentang apapun itu. Kita akan lebih banyak mencermati dalam diam, mempelajari sisi secara intuitif, ya. Tanggal 23 juga matahari masuk ke Scorpio. Akan ada terang, akan ada kebenaran, akan ada pencerahan. Tapi kita lebih ke dalam gitu, dalam diri kita sendiri, mempelajari cara berpikir kita sendiri, mindset kita sendiri. Dengan energinya matahari masuk ke Scorpio, kita masuk ke seasonnya Scorpio, ya. Kita akan lebih intens melakukan riset dalam diri kita sendiri.
Tanggal 26 New Moon di Scorpio. Ini solar eclipse yang mana gerhana matahari ya, di Scorpio. Dampaknya sangat powerful ya, sampai 6 bulan ke depan, sampai ketemu April, sampai ketemu gerhana matahari lagi tapi di Taurus. Posisinya Scorpio. Yang mana ini proses penggodokan ya. Proses peleburan. Jadi mana nanti tahun depan itu gerhana matahari. Jadi selama 6 bulan ke depan kurang lebih ya, sampai ketemu gerhana matahari lagi. Analisa atau riset ke dalam diri kita sendiri akan mindset dan persepsi kita sendiri yang sangat intens ya. Dengan matahari di situ, dengan new moon dengan gerhana matahari di situ juga ya. Ini kita mencoba untuk berproses ke dalam diri kita sendiri untuk melakukan pembaruan-pembaruan, terobosan-terobosan. Entah itu relokasi, ya, travel, melakukan sesuatu yang benar-benar baru dan melampaui apapun itu perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi. Mencoba mencari mentor mungkin ya, mendapatkan bimbingan baru ya. Kita dapat the tower, ini energi Mars, kita udah masuk ke bayang-bayang retrograde di Gemini. Jadi kita mencoba mencermati ya. Dengan segala coba, kita akan dengan Mars retrograde di Gemini. Ini gue langsung loncat ke tanggal 30 sebenarnya. Tanggal 30 officially retrograde ya, di Gemini. Kita akan mencoba hal-hal baru dalam berkarir ya, dalam membentuk reputasi yang baru mungkin, status yang baru mungkin, visi jangka panjang yang butuh diperbarui mungkin ya. Kita akan mencoba banyak hal-hal baru sampai 6 bulan ke depan. Sampai 6 bulan ke depan, entah itu relokasi ya, travel ya, entah sekolah lagi. Anyway, Mars retrograde itu sampai bulan Januari, dan bahkan bayang-bayang setelah retrograde itu sampai Maret. Kurang lebih bersamaan dengan Pluto yang pindah meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius, dan bersamaan juga dengan gerhana matahari April, tapi ya kurang lebih ya masa-masa itu. Nantikan prediksi tahun 2023 bulan depan ya, gue akan bikin itu bulan depan. Anyway, tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries itu masuk kembali ke Pisces. Kita dapat death. Ada yang harus kita tinggalkan. Relationship, partnership, entah itu personal, profesional, ada yang harus kita tinggalkan. Yang sudah nggak relevan sama lagi dengan kita harus kita tinggalkan. Ini energi Pluto untuk melakukan pembaruan, transformasi dari dalam. Kita harus bisa meninggalkan apapun itu yang memang sudah nggak relevan. Sifatnya di sini buat Virgo adalah relationship dan partnership. Bahkan kreativitas, project, bahkan juga anak ya, juga hal-hal yang
kita senang kita lakukan, itu juga harus kita bisa tinggalkan, karena kita punya kuasa atau kendali penuh atas nasib dan hidup kita ke depannya. The Emperor. Dan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan dalam kesehari-harian kita, berlaku adil juga. Di saat kita bisa adil pada diri kita sendiri, di saat kita bisa seimbang dari dalam diri kita sendiri, kita pun akan mencerminkan itu keluar. Kita akan bersikap adil pada orang lain, dan begitu pun orang lain akan adil pada kita. Dan Jupiter retrograde fokusnya internal, bukan pada sikon, situasi kondisi tentang orang lain atau sekitar kita, bukan, tapi semua gerakan dari dalam, karena Pluto itu transformasi itu hanya dari dalam. Tanggal 29, gue balik lagi dari tanggal 29 Merkuri meninggalkan Merkuri meninggalkan Libra, masuk ke Scorpio. Oke, jadi akhir bulan Oktober ya, kita sudah cukup. Jadi waktu kita untuk menyuarakan apapun yang kita perlu sampaikan ya, itu akan beralih ke diam. Di akhir Oktober kita lebih akan banyak bertindak, melakukan gebrakan-gebrakan baru. Alam bawah sadar kita, the hermit, energi kita sendiri ya, mencari pencerahan dari dalam. Dan juga kita dapat the star. Kita akan dapat, semua harapan kita akan terwujud kalau kita bisa melepaskan semua energi yang bukan energi kita, minimalisir kontaminasi dari luar, membersihkan diri kita dari apapun energi yang mengkontaminasi kita hingga saat ini. Oke. Saran dan petunjuk dari semesta untuk Virgo di bulan Oktober, kartu dari Wisdom of the Oracle, kartu terakhir. Saran dan petunjuk untuk Virgo, kalian dapat 2. Wow. Dapat apa? The Tribe. Ini komunitas ya. Tribal. The Tribe. Tribu, komunitas, society, lingkungan kita ya. Dan time to go, saatnya cabut. Saatnya pergi. Saatnya meninggalkan komunitas kita sendiri. Tahu aja deh. Oke, baiklah. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.